Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada saya, dan pertanyaan itu menarik sekali. Dan pertanyaan itu bunyinya begini. Seorang berkata kepada saya, "Pendeta, sebenarnya singa itu karena makan daging menjadi binatang buas, atau karena dia binatang buas dia makan daging?" Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lepas daripada jawabannya, saya pikir ini pertanyaan yang menarik. Lalu sambil saya ingin jelas, saya tanya sekali lagi, coba jelaskan apa pertanyaannya. Lalu dia berkata, "Pendeta, singa itu karena dia makan daging, dia menjadi binatang buas, atau karena dia binatang buas, dia makan daging?" Lalu saya pikir-pikir dan saya dapat jawaban yang sangat menarik. Saya bilang, jelas dong. Karena dia binatang buas, dia makan daging. Dengan lain kata, meskipun dia makan tahu, meskipun dia makan tempe, dia tetap binatang buas. Nah, tapi kalau saya jawab sebaliknya, karena dia makan daging, dia menjadi binatang buas. Berarti kalau ayam makan daging, ayam pun jadi binatang buas. Kan tidak mungkin. Jadi bukan soal apa yang dikerjakannya, tapi soal statusnya. Nah, ini menjadi menarik ketika kita hubungkan dengan diri kita. Karena kita berbuat dosa, kita menjadi orang berdosa, atau karena kita orang berdosa, kita berbuat dosa. Ada banyak orang pikir gini, karena kita berdosa, kita menjadi orang berdosa. Dengan lain kata, walaupun kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kalau kita berdosa, kita menjadi orang berdosa. Tetapi sebaliknya, yang harus kita sadari, bukan karena kita berbuat dosa kita menjadi orang berdosa, tapi justru karena kita orang berdosa, otomatis kita berbuat dosa. Sehingga walaupun kita berbuat benar, kalau kita belum bertobat, kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun kita mengerjakan amal ibadah kita, tapi tetap saja kita orang berdosa. Karena Alkitab berkata, kebenaranmu seperti kain lara di hadapanku. Berarti ini mengajarkan kita, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita orang berdosa. Kita boleh buat baik, kita boleh buat benar, tapi semuanya itu tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darah Kristus mengalir dalam kehidupan kita, status kita berubah. Kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita orang benar yang diselamatkan oleh kasih karunia. Alkitab berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia. Artinya status kita berubah. Makanya menerima Yesus, selalu saya bilang, bukan sekedar memiliki sebuah agama, tapi menerima Yesus berarti perubahan status. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah terbit. Sehingga Paulus berkata, "Aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku." Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, sukacita, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang orang benar. Nah, banyak orang berpikir, kalau saya berdoa, "Tuhan terima kasih, saya orang benar." Kok kayaknya sombong bener ya? Mungkin ada banyak orang yang lebih senang berdoa, "Tuhan, saya orang berdosa." Tahukah saudara, setiap kali kita berdoa, "Tuhan, saya orang berdosa," itu kan kita menghina darah Yesus. Darah Yesus kan sudah tertumpah untuk mengangkat dosa kita, untuk menebus kita, sehingga kita bukan lagi orang berdosa. Kita diangkat sebagai anak-anak Allah.
Mungkin saudara berkata, loh kalau begitu bagaimana doa yang tepat? Doa yang tepat adalah kita berkata, terima kasih Tuhan. Tadinya aku orang berdosa, tetapi karena darah yang tertumpah, aku diangkat sebagai orang benar. Itu bukan karena kebaikanku, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Itu yang saya bilang, kita menghargai apa yang Kristus sudah kerjakan bagi kita. Tetapi setiap kali kita berkata, Tuhan, akulah hanya orang berdosa yang tidak layak, yang tidak pantas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa artinya kalau gitu Kristus mati buat kita, curahkan darahnya buat kita, dan menjadikan kita anak-anak Allah. Ini saatnya kita menyadari bahwa kita adalah orang benar, bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah Allah. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam program tentang orang benar ini terambil dari 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 mulai dari ayat yang ke-8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi jelas di sini kita perhatikan bahwa target Tuhan agar setiap kita menjadi orang benar. Karena kita dibenarkan oleh anugerah. Makanya Alkitab bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi di samping kita targetnya sebagai orang benar, kita juga sebagai orang kudus. Bahkan dalam Matius pasal 5 dikatakan apa? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Jadi target Tuhan agar kita menjadi orang benar, orang kudus, orang sempurna. Bahkan dalam Wahyu dikatakan sehingga kita menjadi mempelai yang tak bercacat celah. Jadi ada 4 target Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi orang benar, orang kudus, orang sempurna, dan juga menjadi mempelai yang tak bercacat celah. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin? Sebagian kita berkata, ya pendeta, mungkin hamba-hamba Tuhan sih bisa. Tapi kalau saya pendeta, masih jauh banget dari target itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan salah. Ini bukan dengan kekuatan kita loh. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, saya lihat bagaimana kita bisa menjadi orang benar. Yang pertama, kalau kita berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Karena Alkitab bilang Roh Kudus adalah penolong buat kita. Alkitab ingatkan kita. Jadi waktu kita nggak sanggup, dia nolong kita. Bahkan Alkitab bilang apa? Roh Kudus mengingatkan kita akan seluruh janji Allah. Nah, persoalan kita kan seringkali kita lupa, ya kan? Tanggung jawab kita, tekad kita, kerinduan kita, seringkali kita lupa. Nah, Roh Kudus ingatkan kita, kamu kan anak Tuhan. Oh iya Tuhan ya. Jadi karena kita diingatkan, jadi kita malu gitu. Iya ya Tuhan ya. Saya masa anak Tuhan lalu hidup dalam dosa, malu dong Tuhan. Saya mau bangkit ya kan? Jadi Roh Kudus menolong, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus juga mengajar kita. Roh Kudus mengajar kita, karena Alkitab berkata Roh Kudus akan mengajar kita untuk masuk pada seluruh kehendak Allah. Berarti dia yang akan mengajar kita apa yang kita nggak sanggup, apa yang kita nggak mampu, asal saja kita mau. Dan juga Roh Kudus bukan hanya dia penolong kita, bukan hanya dia mengingatkan kita, bukan hanya dia mengajar kita, tetapi Alkitab katakan buat kita, Roh Kudus kemudian adalah Roh yang menuntun kita. Artinya ketika kita diajar, kadang-kadang kita belum ngerti, kita dituntun dalam kesabaran, ya kan? Dituntun dalam kemenangan, sehingga akhirnya kita melihat hal-hal yang baik dari Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Kita perlu berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Memang kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak mampu. Tetapi kalau Roh Kudus yang menuntun kita, kita sanggup. Karena apa? Karena kan dia menolong kita. Dia kan mengingatkan kita. Dia mengajar kita. Dia menuntun kita. Dan selanjutnya, dialah roh penghibur. Yang tatkala kita kayaknya udah gak kuat, udah gak sanggup, dia menghibur kita, memberi semangat, memberi dorongan dan kekuatan. Haleluya. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi orang benar? Yaitu kalau kita hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu adalah peta. Jadi waktu kita jalan lewat firman Tuhan, kita tuh diterangkan segala sesuatunya. Karena itu Alkitab bilang apa? Firman-Mu adalah
pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang buat kita kadang-kadang pikir, aduh nggak mungkin lah, setan kayaknya begitu kuat dalam hidup saya, nggak mungkin saya bisa menang di tengah pencobaan. Loh, Alkitab udah bilang kok, sampai Allah akan meletakkan iblis di bawah telapak kaki orang percaya. Artinya waktu kita disingkapkan segala sesuatunya oleh firman Tuhan, akhirnya kita ngerti, iya ya, saya sanggup kok, saya mampu kok, Roh Kudus memampukan saya, firman memberikan kuasa. Karena Alkitab bilang kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Jadi bagaimana kita dapat menjadi orang benarnya Kristus? Yang pertama, kita harus berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita hidup dalam firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus melekat pada Kristus. Karena Alkitab bilang begini, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, artinya kita melekat menjadi satu dengan Kristus. Minta apa saja, maka aku akan mengerjakannya kepadamu. Nah, seringkali persoalannya, kita mau berjalan dengan kekuatan kita sendiri sambil berpikir gini, loh, saya kan cinta Tuhan. Betul, kita kadang-kadang mencintai Tuhan, tapi kita nggak dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, berkenan kepada Tuhan, melekat pada Kristus. Nah, di sini kita akan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita dapat menjadi orang benar, yaitu kalau kita senantiasa mau menerima pengampunan Allah. Artinya, dalam perjalanan kita sebagai orang benar, kadangkala kita bisa jatuh. Kita harus jujur bilang kadangkala kita bisa jatuh. Tetapi kejatuhan itu bukan sesuatu yang kita nikmati. Ada banyak orang jatuh lalu menikmati, ya udahlah, saya memang udah begini, mau diapain gitu ya kan. Loh, tapi bagi kita, waktu kita jatuh, kita bangkit. Kenapa? Karena kita tahu dosa itu menjijikan. Kita bangkit, kita minta Tuhan memegang kita. Kita minta Tuhan memampukan kita lagi. Dan kita tahu pengampunan Kristus sempurna. Karena kita berkata, kalau kamu mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dari segala kejahatan kita. Berarti hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, kita adalah orang-orang benar, orang-orang kudus, orang-orang sempurna, mempelai tak bercacat celah. Bagaimana caranya? Yaitu kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Kita melekat pada Kristus. Kita senantiasa menerima pengampunan Allah. Jadi karena kita menerima kasih karunia, kita bilang, Tuhan, saya gak mau main-main dengan kasih karunia itu. Saya mau lebih kuat, saya mau lebih sungguh-sungguh, saya mau lebih maju dalam Kristus untuk hidup semakin berkenan, untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, dan secara khusus hamba berdoa untuk setiap mereka yang selalu merasa dirinya berdosa, merasa gagal, merasa tak mampu, merasa tak sanggup. Bapa, melalui program ini, mereka taruh tangan kanan di dada, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman kami kembali, untuk membuat kami menyadari betapa dahsyatnya anugerah yang Kristus sudah kerjakan di atas kayu salib, sehingga kami diangkat sebagai orang benar, orang kudus, orang sempurna, dan mempelai yang tak bercacat celah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Dia selalu beri yang terbaik untuk anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.